Shalom. Hari ini bulan September. Kita masuk satu tema baru namanya hope, pengharapan. Nah, hari ini saya pengen kasih Anda sebuah cerita dulu ya. Di Amerika ada sekelompok peneliti behavioral scientist. Jadi mereka ini ilmuwan yang khusus menelitinya tentang behavior, perilaku. Jadi bukan scientist yang model obat-obatan, kimia atau apa, bukan ya. Jadi khusus di behavioralnya perilaku manusia, begitu ceritanya. Nah, mereka ini buat percobaan begini. Mereka ambil satu kelompok tikus random ya. Jadi ada dikumpulin ada banyak tikus. Lalu tikus ini dipisah jadi 3 grup. Random juga. Jadi nggak dipilih yang berdasarkan warna atau berdasarkan umur, nggak random. Semua diambil jadi 3 grup. Nah, grup pertama dimasukin air, Pak. Jadi satu grup itu isinya ada beberapa ekor gitulah. Jadi dimasukin ke dalam satu tangki air, mereka pengen lihat berapa lama tikus ini bisa bertahan hidup di kolam di tangki air ini sebelum mereka ini mati tenggelam. Singkat cerita diuji, grup pertama dimasukin. Ketahuan, jadi mereka ini renang lah ceritanya ya, berusaha menyelamatkan diri tapi kan nggak bisa naik karena licin. Mereka ada di tangki air itu 17 menit sebelum akhirnya tenggelam, mati. Sudah, ini penelitian pertama nih. Grup tikus pertama 17 menit. Lalu mereka ambil lagi grup tikus kedua. Diuji lagi. Ada berapa lama? Ini. Oke, grup kedua diambil, diuji lagi berapa lama sebelum dia mati. Diuji lagi, hasil kedua kurang lebih 16-17 menit mati. Berarti konsisten. Nangkep ya Mas ya? Berarti kelompok pertama sama kelompok kedua sama. Diambil lagi kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga diuji lagi. Berapa lama dia bisa hidup sebelum mati tenggelam. Tapi untuk khusus grup yang ketiga, tepat pas mulai kelelep, mulai masuk, diambil. Jadi mulai masuk sekitar menit 15, menit 16, mulai glek, diambil, diselamatin ceritanya. Dikeringin, diandukin, di blower, dimasukin kandang, dikasih makan lagi, dikasih mainan, dibiarin hidup beberapa hari. Happy lah, kenyang, semua happy. Nah, lewat mungkin sekitar seminggu, di grup yang sama, kan tikusnya tinggal terakhir ini, grup terakhir kan. Grup terakhir ini diambil lagi, dicemplungin lagi ke sana. Sekarang mereka mau tahu kira-kira berapa lama bisa bertahan. Ternyata Bapak Ibu, grup 1 17 menit, grup 2 16-17 menit, grup 3 yang pernah diselamatin itu terus dicemplungin kedua kalinya, ternyata bisa bertahan hidup 36 jam. 17 menit lawan 36 jam. 36 jam itu hampir 2 hari loh. Renang non-stop. Kenapa? Lalu mereka rilis hasil penelitiannya, mereka bilang begini. Tikus ini bisa berubah dari 17 menit. Ingat ya, kelompok yang ketiga ini pertama kali sebelum tenggelam itu di menit 15-16. Sama kurang lebih waktu ditolong pertama kali. Tapi begitu yang kedua kali 36 jam. Kenapa? Para peneliti ngomong begini. Karena mereka berubah behaviornya. Yang pertama, kelompok 1, 2, dan 3 yang awal sekitar 17 menit maksimal mati. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya sudah, itulah batas kekuatan mereka. Tapi kelompok ketiga yang pertama kali mau mati itu diselamatin, mereka punya pengharapan, oh aku bisa hidup, I can survive, aku bisa bertahan melewati ini karena kemarin sudah pernah. Dan tikus tidak punya jam tangan. Jadi mereka nggak tahu ini sudah berapa menit. Jadi mereka renang terus coba berusaha selamat sambil pengharapan, menunggu mana tangan yang ajaib kemarin menolong aku ini. Ternyata nggak datang-datang 36 jam. Ya memang sengaja tidak ditolong. Tapi penelitian ini menunjukkan bahwa hope, pengharapan seseorang itu bisa menentukan hidup mati kita loh. Jadi jangan diremehkan. Kita orang Kristen kadang ini suka meremehkan namanya hope. Kita suka bilang, wah yang penting iman. Apalagi ada ayatnya. Pada hari terakhir tinggal 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar diantaranya kasih.
Kasih pun ini kita suka underestimate, underrated. Yang penting kita iman, percaya. Nggak bisa. Yang tiga terakhir ini bekerja bersama. Tapi satu kasih ini adalah fondasi dari semuanya. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak akan percaya. Kalau saya nggak suka sama dia ngomong, besok aku ke rumahmu ya jam 10. Nggak bakal, bohong. Kenapa? Karena hati kasihnya nggak ada. Nggak seneng. Waktu nggak ada kasih, nggak mungkin bisa punya iman percaya. Nggak mungkin. Apalagi berharap, aduh besok dia datang nggak ya? Nggak bakal. Tapi tiga-tiga ini penting. Nah hari ini saya pengen bahas satu bagian yang tengah, pengharapan. Pengharapan akan merubah segalanya. Dari yang 17 menit mati bisa dapat 36 jam. Nggak main-main, itu berapa kali lipat loh. Kalau yang menit ini diganti, jadi yang penghasilannya 1,7 juta, berubah jadi 36 miliar. Loh, ini life changing sekali. Nangkep ya? Hope bisa membuat sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Hope bisa merubah nasib hidup kita. Kualitas hidup kita bisa berubah. Karena kita punya hope. Nah, tapi masalahnya kita perlu sadar bahwa hope itu ternyata ada dua. Dalam kata bahasa Inggris, hope itu ada dua arti. Satu kata sama-sama hope. Saya membedakannya begini, biar gampang ya. Ada satu namanya dictionary hope. Dictionary hope itu begini, berdasarkan kata kamus, mereka menerjemahkan kata hope itu adalah begini. A wish of something that we expect to come. A wish. Keinginan akan sesuatu yang kita harapkan, yang kita mau. Itu namanya hope. Aduh, semoga hari ini hujan ya. Itu hope. Betul. Versi dictionary hope. Wah, kita kerja yuk. Semoga tahun depan kita punya penghasilan bisa beli rumah sendiri. Hope. Tapi hope yang dictionary hope ini hope yang berdasarkan dengan uncertainty. Dasarnya nggak ada. Aduh, semoga tahun depan bisa beli rumah ya. Dasarnya apa? Nggak ada. Jaminannya apa? Nggak ada. Nah terus apa? Terus hope macam apa? Wish. Kepingin. Semoga ya. Harap-harap cemas. Itu hope. Wah, semoga hari ini hujan. Emang kita bisa membuat hujannya? Nggak bisa. Kita bisa tunda? Nggak bisa juga. Pawang hujan? Hoax. Remote? Nggak ada. Remote langit. Uncertainty. Semua pengharapan yang dari dictionary itu uncertain. Nggak ada dasarnya gitu. Tapi ada hope yang kedua, namanya biblical hope. Artinya, hope versi terjemahan Alkitab kita, hope itu berarti kira-kira sama. Kita mengharapkan sesuatu, kita mengekspek sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Bedanya dengan dictionary hope, berdasarkan biblical, kita punya dasar. Oh, kita memberi, ada orang kesusahan, kita kasih, kita nabur. Padahal kita sendiri kekurangan. Kenapa? Bukan karena kita bodoh. Tapi karena kita percaya Tuhan janji aku tidak kekurangan. Orang menabur akan menuai. Buktinya itu ya masih hidup semua di sini walaupun kita sempat ngalamin banyak masalah. Beberapa bulan lalu kita ngomong, kalau sampai Anda dikasih pinjem duit sama orang, jangan berpikir bahwa oh itu orang memang kaya raya kelebihan duit. Belum tentu loh. Bisa jadi orang yang ngasih kita duit juga lagi kesusahan. Tapi karena mereka love, dari kasih, punya iman, dan dia punya pengharapan, dia kasih kita. Dia pinjemin kita. Walaupun dia sendiri juga struggle. Kenapa orang-orang begini, orang-orang seperti ini masih mau memberi padahal dia sendiri kurang? Karena mereka punya pengharapan. Mereka percaya Tuhan janji, Tuhan akan pelihara hidupku. Jadi based on hope, behavior kita akan berubah. Orang yang tidak punya pengharapan bahwa hidupnya akan dicukupi, akan dipelihara, jadi egois nanti. Dia punya roti 1, terus ada orang minta, Mas aku belum makan 3 hari. Loh sama aku juga roti tinggal satu-satunya kok. Ya
Coba minta di sana itu kelihatan punya rekan lebih banyak rotinya. Jadi egois, kita nggak mau sharing. Kenapa? Ya aku juga punya terakhir, gimana? Nangkep ya? Behavior kita akan berubah drastis sekali berdasarkan kita punya hope apa tidak. Anda kerja nih, yang kerja-kerja, coba perhatikan. Kenapa Anda mau kerja banting tulang 30 atau bukan 30, 26 hari dalam sebulan, dipotong minggu ya, weekend ya. Anda mau kerja 26 hari sebulan, non-stop pagi sampai malam dimarah-marahin, disuruh. Cuman dikasih janji, nanti akhir bulan ku kasih uang, gaji. Tapi duitnya apa? Sudah ada? Belum diterima kan? Siapa yang kerja sama orang terus gajiannya di awal? Belum masuk, ini gajian dulu baru kerja. Gak ada. Kerja dulu baru gajian. Tapi karena Anda punya pengharapan, kau percaya, ya sudah, kita bela-belain datang berangkat pagi-pagi kerja, banting tulang sampai malam, ninggal anak, ninggal istri, ninggal semua demi sebuah pengharapan nanti aku akhir bulan akan dapat itu. Kalau Anda tidak punya pengharapan itu, bosnya cuma bilang, datang ya. Terus aku dapat apa, bos? Rahasia. Datang nggak? Nggak datang. Hilang, bro. Tiba-tiba behaviornya berubah. Bisa nangkap sampai sini? Nah, ini yang penting. Jadi kita perlu paham. Behavior ini akan menentukan, hope ini menentukan behavior kita. Coba baca bentar. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hari ini saya kemarin ditanya judulnya apa? Khotbahnya sama Lisa. Saya bilang belum ada. Baru bikin soalnya kemarin. Tapi hari ini saya ditanya lagi. Hari ini mau khotbah apa? Hari ini khotbahnya adalah judulnya salah terjemah. Kenapa? Semua ayat yang akan kita baca hari ini salah terjemahan. Baca dulu bentar baik-baik. Semoga Allah, siapa dia? Sumber pengharapan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, coba tampilkan bentar. May the God of hope. Bisa nangkep bedanya? Ada Allah sumber pengharapan, tapi ada Allah yang adalah pengharapannya. God of hope. Beda loh. Ada orang yang, oh dia sumber duit, berarti ada duitnya. Tapi ada orang yang, ini duitnya memang. Bisa nangkep nggak? Subjeknya sama objeknya sama. Ini sumber uang, tapi ada uangnya beneran. Ada dua bendanya, ada bendanya, sorry. Bendanya ini Tuhan ngomong God of hope. Dia ini loh hope-nya juga. Jadi kalau kita bilang, oh aku mau jadi serupa dengan Kristus. So you have to be imitate, we have to be similar with the hope itself. Kalau Tuhan God of hope, lalu kitanya hopeless. Aduh, gimana ya, kenapa ya? Banyak orang stres itu karena hopeless. Aduh, kita begini, kok hidup gak berubah ya? Aduh, kenapa ya? Duit kurang begini, kurang ini, kurang. Aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi gak jadi-jadi. Hopeless, depresi. Padahal Tuhan kita God of hope. Dan dia ngomong begini, and so that you may overflow, perhatikan kata ini, overflow with the hope by the power of the Holy Spirit. Kita dibilang akan overflow. Overflow itu, kalau versi terjemahan bahasa Indonesia katanya melimpah-limpah. Overflow itu banjir. Ada flow, anggaplah air ya, flowing over. Udah lebih dari kapasitas, sudahan. Hope-nya itu harus overflow. Karena apa? Karena Tuhan kita God of hope. Jadi hari ini kita belajar perbaiki hope-nya dulu. Tadi di awal sudah bilang, kita suka dikit-dikit iman. Kita nggak pernah bilang gini, He is the God of faith. Cari coba. Gak ada loh.
Iman menyelamatkan. You save by grace, by faith. Ya, faith tidak pernah berdiri sendiri. Tapi Tuhan bilang, He is the God of hope. Jadi kita belajar. Nanti akan ada kaitannya. Faith sama hope nanti ada hubungannya. Tapi kita belajar ini dulu. God of hope, it means you have to be hoping. Kita harus belajar berharap. Nah, satu yang paling bagus, Mazmur. Coba baca bentar. Mazmur 27:13. Dia mengajar begini. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Perhatikan lagi ya. Judul kita hari ini adalah salah terjemah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, sesungguhnya aku percaya akan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang begini, I would have lost heart. Aku akan kehilangan hatiku unless, perhatikan ini, di terjemahan bahasa Indonesia nggak ada. Unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Ini jauh banget loh. Makanya kenapa kita encourage di sini, kalau mau ikut Tuhan jangan cuma pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu terjemahan kesekian kalinya. Berarti Inggris, Pak? Ya better lah. Karena Inggris itu terjemahan yang kedua paling tidak. Ketiga. Bahasa asli Jerman, Inggris. Aslinya kan begitu, King James. Kalau mau lebih bagus, ya belajar aslinya dong, Ibraninya. Susah, Pak. Susah tapi kan bukan berarti mustahil. Hanya susah doang. Tapi kan kita, balik lagi, kalau kita punya pengharapan, wah, aku kalau belajar bahasa Ibrani bisa dapat tiket Holy Land misalnya, kan jadi gampang. Nangkep ya dari sini ya. I would have lost, aku akan kehilangan hatiku. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, aku akan mati atau aku akan pingsan, tidak sadar diri, lepas kendali diriku, kendali hidupku, kecuali unless I had believed that I would see the goodness. Kecuali aku percaya bahwa aku akan lihat. Perhatikan ya, hope itu based on heart. Dari hati. Kondisi hati menentukan pengharapan kita. I would have lost heart. Yang hilang apanya? Hatinya, unless I believe. Perhatikan, kecuali aku percaya kalau aku akan lihat. Sudah dilihat belum? Belum. Kebaikannya sudah ada? Belum. Dia belum dapat pertolongan, belum dapat mujizat, belum dapat apa-apa. Tapi aku percaya aku akan dapat. Salah satu penyebab kenapa Abraham itu dibilang bapak orang percaya, kenapa Tuhan berkenan, karena Abraham itu percaya, dia menganggap bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan sanggup mengembalikan. Waktu anaknya diminta. Bukan karena dia banyak berdoa. Bukan karena si Abraham banyak memberi persembahan. Bukan. Karena ia menganggap Tuhan sanggup mengembalikan itu. Hebat loh. Itu sama kan? Karena dia, kecuali aku percaya bahwa aku akan lihat kebaikan Tuhan di tanah orang hidup. Kalau tidak bisa percaya, perhatikan kata-kata ini, unless. Kalau aku tidak bisa percaya, berarti aku akan kehilangan hati. Makanya ayatnya ada ngomong begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Bukan terpancar berkat, bukan terpancar duit, bukan terpancar kebahagiaan, tapi terpancar kehidupan dari hati. Anda bisa punya duit banyak, tapi kalau mati percuma. Kau bisa sehat walafiat tapi nggak bernapas, percuma. Kau bisa punya suami hebat, istri cantik, kayak artis, anak yang luar biasa, tapi kalau mati, percuma. Kerjaanmu bisa top CEO, tapi kalau mati, ya percuma. Yang penting hidupnya dulu. Dan hidup ini, yang penting ini munculnya dari hati. Jadi hati itu sumber segala sesuatu nanti hari ini. Fokus kita hari ini muternya di sini ntar. If you cannot believe, you will lose your heart. You lose your heart, you lose your life. But if you can believe, kalau Anda bisa percaya di tengah-tengah mata dunia melihat
sesuatu yang jelek, tapi mata iman melihat janji Tuhan. Ingat ya, dictionary hope sama biblical hope. Biblical hope, kita berharap akan sesuatu yang sudah pasti yang dijanjikan Tuhan. Kalau dictionary hope, berharap-harap cemas, semoga aku kaya, semoga aku berhasil, semoga nanti masa depanku baik. Dasarnya apa? Ikatannya apa? Nggak ada. Sampai sini bisa nangkep dulu? Bisa ya? Jadi kita berharap kita bisa lihat dunia ngomongnya kenyataannya jelek, tapi kita tetap percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Anda akan punya hati, Anda punya hidup. You will not lose your heart. Jadi hati ini dulu yang penting. Dan kita harus tahu bahwa kenapa disuruh Alkitab nulis begini. Nah ini saya nggak bahas hari ini karena satu ayat yang tadi kita kutip, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan berdasarkan terpancar kehidupan. Ini ayat terkenal, sering jadi ayat emas, ayat hafalan. Tapi saya berani jamin 90% orang yang mengutip ayat ini atau membaca ini, mengingat ayat ini, salah mengerti isinya. Ini ayat kalau dibuat khotbah sendiri jadi 1 jam lebih ntar. Saking ruwetnya. Ternyata di dalam situ banyak sekali permata bertaburan. Wow factor kalau katanya guys. Kenapa disuruh jagalah hatimu dengan segala waspada. Bukan jagalah biasa, dengan waspada, dengan hati-hati. Kenapa? Karena sumber serangan pertama musuh itu ke hati. Musuh setan akan habisi hatimu dulu. Kenapa? Sebab kehidupannya di situ. Kalau orang dunia dari mata turun ke hati. Kalau biblical dari hati naik ke otak. Hatinya korup, pikirannya bengkok. Gelaplah tubuhmu. Jadi heart duluan kita perhatikan. Jaga hatimu, jangan biarkan hati kita penuh dengan kemarahan, kepahitan, kecewa, luka. Jagalah. Disuruh jagalah. Aktif. Jadi bukan rasakan, nikmatilah, flowing with your heart. Enggak. Guard your heart. Sampai sana dulu supaya kita ngerti. Balik lagi ke Mazmur 27 ayat 13. Oke, dia bilang begini. Unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Dia bilang, kecuali aku tidak akan kehilangan. Jadi kata kecuali ini kata kunci ya. Satu-satunya cara supaya aku tidak kehilangan hidupku dan hatiku ini, unless I had believed, aku telah percaya. Percaya itu yang sering kita bilang sebagai iman, betul nggak? Faith. Jesus, I believe in you. Aku percaya. Iman. Kita sekarang bahas firman. Kenapa sih dibilang ada kasih, iman, pengharapan? Karena ini connecting. Iman, kita tahu iman itu mampu melakukan perkara ajaib, perkara besar. Mampu mengadakan yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Faith. Ini dahsyat, ini hebat. Tapi iman ini dari mana? Oh, iman timbul dari pendengaran akan firman. Betul. Tapi apakah hanya di situ? Tidak. Coba perhatikan ya. Unless I had belief. Kecuali aku telah percaya. Kalau belum percaya, berarti tidak, ya nggak berlaku yang tadi. Janji ini. Kecuali aku telah percaya, barulah bahwa dia akan lihat kebaikan, bahwa dia akan lihat pertolongan, bahwa dia akan lihat perbuatan Tuhan yang baik dalam hidupnya. Barulah dia terima hati itu, dijaga, nggak hilang. Artinya, perhatikan lagi. Heart, I will have lost heartnya, dan unless I had belief. Heart sama belief, heart sama faith. Heart produce faith. Heart produce beliefs. Sampai sini jelas ya. Jadi iman itu timbul waktu kita dengar firman dan kita percaya. Kalau dengar firman tidak percaya, bukan iman. Berapa bulan lalu kita juga belajar iman. Kalau kita
Setan percaya sama Yesus, itu iman apa bukan? Iman. Setan berarti beriman dong, iman. Lalu kita bilang, kita diselamatkan oleh iman. Lah setan juga beriman tapi tidak selamat. Ini yang belum datang nanti biar nggak bingung, ada ayatnya. Kau percaya pada satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya. Setan juga beriman. Kalau mau lebih jelas, dengerin yang kemarin. Iman itu timbul, imannya timbul waktu kita dengar dan percaya. Heart. Percaya bukan di sini loh. Adanya di sini. Perlengkapan senjata Allah. Ada ketopong, ada kasut dan segala macam. Yang menutupi hati namanya apa? Baju sirah. Lalu ada apa lagi yang melindunginya? Perisai apa? Iman. Semua yang dipakai di sini ada baju sirah, namanya baju sirah apa? Breastplate of ini minta disamber ya. Breastplate of righteousness. Righteousness dari mana? Firman. Perisai iman, faith, heart. Kau dengar firman, kau percaya, producing faith. Jadi iman itu timbul karena kita percaya. Nah, kalau kita tidak percaya, ini negatifnya ya. Kalau iman timbul dari percaya, berarti kalau kita tidak percaya, tidak ada iman. Hope, heart ya. Hope produce faith. With no faith, hopelessness, no hope. Nangkap sampai sini ya. Hope producing heart, producing faith, belief. Jadi kalau kita gagal percaya, kita nggak punya pengharapan dalam hidup ini. Semua kita punya masalah. Ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah keuangan, ada yang punya masalah kesehatan. Kita punya banyak masalah, banyak bis. Waktu kita gagal percaya firman ini, kita gagal percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, hopeless hidup kita. Stres saja terus, depresi, nggak bisa tidur, nangis, marah-marah, sensitif dan segala macam. Kenapa? Karena ya nggak punya pengharapan, nggak punya iman. Tapi orangnya bisa datang ke gereja, bisa. Tapi di gereja pun sama, dengar firman, pulang, besok nggak berubah. Kita kayak Yesus lama-lama, tapi dalam arti yang berbeda. Sekarang bengek, besok bengek, lusa bengek, tahun depan bengek, selamanya bengek. Tak berubah. Yang tidak pernah berubah itu hanya Yesus yang boleh. Kita jangan ikut-ikutan, kita harus berubah. Karena kita, aku mau seperti Yesus, tak pernah berubah. Jangan. Kalau tidak berubah, manusia yang tidak berubah tidak bertumbuh. Something is wrong. Yang boleh tidak berubah, yang boleh tetap selama-lamanya hanya Yesus. Kita harus berubah. Berubah dari mana? Belief. Kalau kita tidak punya pengharapan, kita nggak mungkin bisa believe. Kalau kita nggak believe, ya nothing happen. Jadi hari ini kalau kita punya masalah dari keuangan, penyakit, keluarga dan apapun, you have to believe first. Kalau di sini ada yang punya, contoh lah gampang wis, masalah finansial misalnya. Kalau Anda tidak bisa percaya bahwa dia Jehovah Jireh yang menyediakan bagimu, ya hidupmu akan begitu terus. Kita akan struggling terus di situ. Kenapa? No hope, no faith. No faith, no action. No action, yang ngomong doang mimpi. Jadi start dari hope. Coba baca bentar. Amsal 23:17. Amsal 23:17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam terjemahan bahasa Inggris boleh tampilkan?
Do not let your heart envy sinners. Jangan biarkan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, but always be zealous of the fear of the Lord. Kita sampai sini dulu bentar. Jangan biarkan hatimu iri sama orang-orang berdosa. Berapa banyak orang kita itu kalau lihat, kita punya masalah terus kita lihat orang, dia ini padahal orang nggak karuan, berdosa, tapi hidupnya enak ya, diberkati duit banyak. Kok aku yang hidup lurus, aku hidup benar, kenapa hidupku begini ya? Aku susah ya. Kemarin sore saya baru ketemu orang, dia ngomong gini, saya marah Pak. Kenapa suamiku yang nyeleneh, yang suka selingkuh, yang begini begitu, kenapa dia dapat promosi, dapat kenaikan gaji? Aku yang hidup sungguh-sungguh akan menderita, malah aku kehilangan kerjaan. Saya mau kasih ayat ini, ntar aku dikablok. Kebenaran tapi memang menyakitkan, bos. Jangan iri, jangan kita cuma lihat painless free-nya orang. Kayaknya hidupnya enak ya, nggak ada sakit ya, nggak ada susah ya. Kita ini nggak tahu, hidup ini tipu-tipuan, bos. Buka IG, foto yang diposting begitu, aslinya nangis ya, kita juga nggak tahu. Jadi jangan liatin orang hidup orang, jangan iri. Hati kita bisa rusak karena orang-orang kita lihat ini loh. Anda nggak usah ngomong jauh-jauh, di dalam satu gereja ini aja lah. Ada orang yang pasti ada orang yang pernah nyakitin kita. Dengan perbuatannya, dengan perkataannya, apapun itu pasti ada yang pernah. Dan waktu mereka nyakitin kita, sengaja atau tidak, dan kita lihat hidup mereka, kok kayaknya enak ya hidupnya. Coba jujur, timbul nggak marah dalam hatimu? Enak bener ya dia? Sebel, dongkol. Dalam versi kejujuran yang lebih dalam, kita bahkan mungkin bisa berharap, kalau ditelusuri ya, kita bisa berharap, kok dia nggak menderita saja ya? Kok dia nggak miskin aja, gembel aja, bangkrut atau apa gitu? Kita lihat mereka makin happy, makin panas. Yang rusak hatimu. You don't guard it, lose your heart. You lose your heart, you lose your belief. You lose your belief, you lose the miracles. Kau kehilangan mujizat Tuhan. Lanjut ke ayat 18-nya. Jadi dia bilang, do not let your heart envy sinner. Heart lagi ya, hope. There is surely a future hope for you. Pasti ada future apa? Hope. Jadi ada heart selalu koneksinya sama hope, future hope. And your baca bos. Ngeliatin aku ngapain? And your hope will not be cut off. Perhatikan Josh kemarin sudah ngajar. Alkitab itu kalau ngomong sekali itu namanya announcement, pemberitahuan, statement. Diulang 2 kali berarti penting. 2 kali loh ini. Don't let your heart envy sinners, because there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Coba perhatikan bahasa linguistiknya ya. There should be a future hope for you, and your hope will not cut off. Future hope and your hope, bedanya ki apa sebenarnya? Gak ada loh, sama saja. Semua hope itu pasti future. I hope, aku berharap punya mobil. Berarti mobilnya sudah ada atau belum? Belum, pasti kan di depan toh. Masih belum ada. Future, every hope is a future hope. Tapi diulang dengan sengaja. Hebat loh. Yang sengaja siapa? Apa orangnya rada teler, kemplo, radaan kentang yang nulis ayat ini? Bukan, Amsal bos. Salomo, the wisest man, orang yang paling bijak, dia tulis dengan sengaja 2 kali. Jangan hati kita biarin. Kita lihat orang, kita pahit. Kita lihat orang, kita sakit. Kita dengar orang ngomong, kita terluka. Jangan. You must have control of your heart, of your life. Control your feeling. Jangan jadi dongkol gara-gara orang. Saya pribadi, saya ngajarin anak-anakku begini. Levi terutama. Dia ini ada temperamen, saklek.
nggak bisaan dia. Dan suatu hari dia tampol orang ceritain, digablok, ditampar temennya, gede orang yang nampar dia. Saya ngomong, Lev, you bisa tahan nggak? You pingsan nggak ditampar? Sakit tak tertahankan atau bagaimana? Bisa. Kalau bisa tahan, tahan. Don't fight. Jangan ngelawan, biarin aja lah. Wis. Guard your heart. You ditampar, tinggallah anak itu have fun. Mainlah sama yang lain, jajanlah, makanlah, whatever. Do whatever you want yang bikin you happy. Terus ditampar kedua kalinya, petak. Ini beneran nih. Lapor dia. I got slapped twice. Terus dia minta izin dong. Saya boleh fight back nggak? Kalau sekali, ya mungkin dia kilaf. Mungkin yang sono, wah nggak sengaja, wah plek. Yes, cincele, toh masih bisa ditahan. 2 kali, itu berarti purpose. Jadi kalau ada orang berantem, oh saya nggak sengaja mukul. Kalau nggak sengaja mukul itu pok. Kalau pok, itu bukan nggak sengaja, itu memang berencana. 2 kali soalnya. 3 kali, itu berarti punya intention. Bukan cuma mukul, aku pengen menyakitimu, aku pengen melakukan sesuatu padamu. Saya ngomong sama dia, jaga dulu hatimu. Kalau sampai diselap ketiga kali, dan kamu mau fight back, fight it. But, guard your heart. Jangan kamu dengan kemarahanmu menyala-nyala, terus wah, cekek dia sampai mati. Jangan. Guard your heart. Kamu marah, kuasai, fight back. Kalau kamu bisa fight back, win, then forgive him. Ingat ya urutannya ya. Fight back, win, forgive. Jangan digablok, I forgive you. Itu bukan forgiving. Itu karena memang tidak ada pilihan. Orang memaafkan itu ada 2. Karena dia besar, big heart, atau weak heart. Dikamplok orang gede terus, ya nggak apa-apa deh. Daripada ditampar lagi ntar aku mati. Karena dia ketakutan, karena dia kesakitan, ya sudahlah, dengan terpaksa dia rilis forgiving. Tapi kita tahu sesungguhnya itu bukan forgiving. Itu justru a runway out. Tapi kalau dia tahu, aku bisa kalahkan kamu, aku bisa overcome you, but I choose to forgive. Itu strong. Bedanya di mana? Heart. Dan benar. 3 kali digablok. Beneran ini. Pas kejadian, dia lihat temennya, tak. Langsung tuh anak diem, tidak bergerak. Sejak ditapok, mau panjang urusannya. Dapat kepala sekolah begini-begitu, guru semua datang, saya juga ke sekolah. Selesai dari hari ini kejadian, yang anak ini biasanya tidak pernah ngajak ngomong, cuman membuli, cuma nyakitin dan begitu rupa. Tiba-tiba hari itu pulang sekolah, Levi tiba-tiba dapat WhatsApp. Levi. Ditanya, who is this? Aku ini. Si pembuli. Ngapain you? Mau play sama aku nggak? Habis gamparin Levi 3 kali. Mau play sama aku nggak? Tapi balik lagi, guard your heart. Dia bilang, let's play. Overcome, win. Di tengah kekuatan itu, ingat kalau versi zaman dulu, ini sejak di Elia Hall kita punya salah satu pengajaran yang kita kasih di sini di Salomo Class. Peace comes through strength. Jadi kalau pengen hidupmu damai, itu bukan karena kita mengalah, merendah. Wis nggak apa-apa, injaklah, tampar kanan kiri, tonjok juga nggak apa-apa, sekalian bonus. Bukan. Jangan disalah mengerti ayat itu. Tapi peace comes through strength. Dengan kekuatan kita datangkan kedamaian. Daud perang terus. Selama Daud berkuasa di raja, perang
perang terus. Nggak pernah kalah memang, tapi perang terus. Begitu Daud mati, Salomo jadi raja, tidak pernah satu kali pun perang di Israel. Kenapa? Karena waktu Salomo naik tahta, langsung dia kuatkan semua benteng-benteng, dia kuatkan prajurit, dia kuatkan angkatan laut, dia kuatkan semuanya. Begitu kuatnya, sampai musuh mau nyerang, jangan batal, ganti aja yang lain, nggak bisa iki, nggak bakal menang, terlalu kuat, too strong. Dan 40 tahun tidak pernah satu kali pun perang di Israel zaman Salomo. Hebat. Peace comes through strength. Win, lalu besar hati. Guard your heart. Forgive. Jangan biarkan pahit, jangan biarkan luka, jangan dendam. Let go. Di sini pun kita semua pasti pernah sakit, pernah luka, pernah marah, pernah dendam. Pilihanmu untuk let it go. Atau yang you want to keep it, your choice. Tapi kalau simpen, no hope, no heart, no hope. No hope, no faith. Gak bisa, hilang bis. Jadi hope produce faith. Disbelief, ketidakpercayaanmu adalah hasil dari hopelessness. Gak ada iman, gak ada pengharapan. Jadi muter-muter kita akan balik ke sana. Jadi hari ini apapun yang kau hadapi, start to believe dulu. Believe that God can change your life, God can change your condition, your situation. Tuhan mampu merubah, Tuhan sanggup mencukupi, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup mengadakan, Tuhan sanggup melakukan. Percaya itu dulu. Kalau kita percaya itu dulu, ada hope, kita nggak akan pusing lihat orang yang nyakitin kita terus kelihatannya berhasil, nyakitin kita terus kelihatannya hidup enak. Kenapa? Because we have hope. Hope apa? Satu, I believe, my hope is God will help me. Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan berkati saya, Tuhan akan bela saya. And I know there's another hope. Karena hidup orang fasik itu seperti rumput yang hari ada besok nggak ada. Itu juga hope. Kenapa? Karena ada dasarnya. Tuhan udah kasih tahu kok. Orang yang kelihatannya enak hari ini, orang fasik, besok nggak ada, hilang lenyap. Jadi jangan iri dengan mereka. Dasarnya ada. That's also hope. Jadi biarin. Guard your heart. Nggak ada bilang begini. Guard his heart. Her heart. Hatinya orang lain dijagain. Your own. Balik lagi. Mazmur 27 ayat 14 sekarang. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Judul kita hari ini adalah salah terjemah. Perhatikan Indonesia. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Siapa yang harus kuatkan dan teguhkan hatimu? Kamu. Ya, begitu toh ayatnya. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall. Jauh sekali ini. Ini beda he sama you. Itu urusannya panjang ntar. Terjemahan kita ngomong begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya kamu, yourself. Berjuanglah. Kuat, urus sendiri wis. Pokoknya kuatkan, teguhkanlah. Nantikanlah Tuhan. Tapi ternyata enggak loh. Tunggulah Tuhan. Wait on the Lord. Nantikanlah Tuhan. Be a good courage. And Dia, bukan kita lagi sudah. Dia yang akan menguatkan hatimu. Jadi heart, tadi kita ngomong heart, hope itu produce faith. Makin kuat hatimu, makin besar imanmu. Kalau makin lemah hatimu, ya makin kecil imannya. Kan begitu kira-kira toh? Nah, Tuhan bekerja dengan hati, berurusan dengan hati kita masing-masing, itu bukan hanya untuk producing faith. Tapi dia juga mau strengthen your heart. Iman, tadi saya sudah bilang,
Kita forgiving orang itu dua. Karena kita punya big heart, strong heart, atau weak heart. Kita nggak mampu ngelawan, kita nggak takut sama dia, kita nggak punya kekuatan. Ya sudahlah, anggap aja nggak pernah terjadi, nggak apa-apa. Ku ampuni, ku maafkan. Weak heart. Apa yang akan terjadi kalau Anda punya anak begitu? Percaya ini, seumur hidup anakmu akan jadi korban bully. Dia akan disakiti orang terus-terusan, dia akan, ya wis, iya nggak apa-apa, wis, nggak apa-apa, takut. Kalau kamu punya big heart, keadaanmu lain. Sama-sama forgiving, tapi keadaannya lain. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk mengalahkan, untuk menundukkan musuhnya. Yet, dia still forgiving, dia memilih untuk memaafkan. Strong, big heart. Ada orang, contoh ya, Anda lagi nabrak nih, naik motor, nabrak tukang bakso, tumpah ruah baksonya. Ngamuk-ngamuk tukang pentol. Bayar, kalau nggak aku bunuh kau di sini. Kalau kita lagi nggak punya duit, hati jadi ciut langsung. Weak heart. Aduh, gawat, duit nggak ada. Aduh, gimana? Aduh, Pak, tolong. Aduh, sorry. Kita jadi ngemis-ngemis, mohon-mohon, kita jadi memelas-melas. Kenapa? Karena kita lagi nggak punya duit. Tapi kalau hari itu Anda punya uang 1 miliar, nabrak gerobak pentol, terus pentol bilang, ku bunuh kau. Kita kalau punya duitnya, kita tahu, kita kan strong heart. Sorry Pak, saya ganti. Berapa? Keren. Ya tak? Wibawanya tiba-tiba muncul. Kemarin ada di TV ada salah satu orang terkaya di Indonesia lagi ngomong. Terus saya lupa kemana, ada siapa ya. Dia ngomong begini, wah kelihatan berwibawa ya. Orang yang kaya memang berwibawa. Kenapa? Big heart. Tapi kalau kita lagi kekurangan, terus gak ada duit, berapa Pak Pentel? Itu songong namanya. Nggak punya kok. Nangkep maksudnya ya? Kalau kita punya, kita mampu, kita tahu kita mampu. Berapa harga gerobakmu, berapa harga pentolmu, saya ganti semuanya. Motormu sekalian saya ganti. Tiba-tiba jadi, perhatikan auranya jadi berbeda. Strong heart. Nah, Tuhan kepingin kita punya strong heart. Dan dia akan strengthen your heart. Nah, problemnya ini. Gimana caranya dia mau strengthen our heart? Kata pertama adalah kuncinya. Wait on the Lord. So, kalau mau di-strengthen your heart, metode yang Tuhan pakai adalah waiting. Di sini ada banyak yang olahraga, workout kan. Kalau mau ototnya gede, strong muscle, harus ngapain? Weight training. Coba ngomong sama-sama, weight training. Kalau mau strong heart, ngapain? Weight training. Bilang weight training. Ngerti beda nih? Kalau nggak ngerti, kita les bahasa Inggris ntar. Wait untuk muscle, wait for the heart. Kita semua kepinginnya doa langsung instan terjadi. Kita pengennya masalah langsung kelar. Kita pengen ada duit langsung ada. Tapi cara Tuhan nggak begitu. Dia selalu wait. Tunggu. Tuhan minta jodoh. Tunggu. Ini udah mau expired. Tunggu. Kalau udah masa tenggang mungkin nanti baru dapat. Ya nggak tahu. Tapi tunggu. Sebelum hangus. Tuhan kasih. Saya kasih Anda sebuah quote ya. Ini quote bikinanku sendiri sih. Tuhan itu memang lambat. Makanya disuruh berulang kali di Alkitab nanti bilang, tunggu, wait, nantikanlah. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu. Tunggu. Jadi esensi kekristenan adalah menunggu. Bahkan mau diselamatin pun, Tuhan selamatkan aku. Tunggu, aku akan datang kedua kalinya. Kenapa gak sekarang? Tunggu. Ya sudah wis. Tuhan butuh duit. Tunggu. Kapan? Anak cucumu tidak meminta-minta. Aku juga gak mau minta. Tapi disuruh nunggu. Nangkep maksudnya? Wait. Sabar.
Orang yang merebut kota, orang yang sabar jauh lebih dari orang yang merebut kota. Yang sabar, tahan. Makanya kalau kita sabar menunggu, hati kuat. Jadi kalau ada pacaran 7 tahun belum dikelamar, kuat bos. Menunggu terus. Kaum pekerja belum kelihatan hasil, sabar, tunggu. Tuhan itu hanya masalah waktu kok. Makanya kalau ini biasa orang Kristen suka ada satu jargon kairos. Waktu Tuhan. Padahal kalau dalam konteksnya yang berlaku itu bukan cuma kairos, ada kronos juga. Apa itu? Nanti kita jelasin. Tunggu khotbah selanjutnya. Ada waktunya Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan izinkan kita itu berproses, menunggu. Tuhan itu sudah siapin, berkatnya ada. Cuman perhatikan ini hebatnya Tuhan kita. Tuhan minta berkat, berkatnya ada, dia nggak kasih. Tega bener kadang-kadang. Sudah ada nih, kau mau ini? Tunggu. Tuhan ini udah mepet. Tunggu dong. Udah ngos-ngosan. Wait, tunggu. Sampai kayak tikus, mau mati udah nih, dikit dulu, dikasih. Ini ceplong nemen emang. Tapi kan makin lama makin panjang umurnya, 36 jam tiba-tiba. Strength heart. Yang awalnya cuma tahan 17 menit, tiba-tiba jadi 36 jam. 36 jam dicemplung lagi, mungkin bisa 3 hari. Dicemplungin lagi, lama-lama bisa 3 tahun. Berenang terus. Kalau ada tikus, bisa renang 3 tahun terus-terusan nggak berhenti. Hebat tikus ya mesti. Nggak mungkin tikus kurus. Nangkap maksudnya ya? To strengthen your heart, Tuhan pasti harus membuatmu menunggu. Jadi hari ini, kalau ada Nobita-Nobita di sini yang ingin begini, ingin begitu, tapi nggak bisa-bisa, sabarlah, tunggu. Tuhan sedang merancang sesuatu buat kita. Waiting itu hanya untuk mendapatkan glory kok. Jadi sabar. Wait dan wait. Tunggu. Dua-dua penting. Makanya orang yang pengen ototnya gede, wait, kok nggak gede-gede? Karena harus wait. Jadi kalau Anda ke gym, jangan ngangkat barbel langsung ngaca. Nggak iso. Harus wait and wait. Nangkep ya? Satu terakhir. Paulus ngajarin the power of waiting. Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Dihapus. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Perhatikan dulu. Judul kita hari ini adalah salah terjemah. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi dalam pengharapan ini kita diselamatkan. Ya sudahlah. Padahal terjemahan Inggris ngomong begini. For we are saved by hope. Not in hope. Beda loh. Kita diselamatkan itu hanya satu faktornya. Because we hoping. By hope kita selamat. Bukan in hope. By hope. Hanya karena kita berharap kita selamat. Tadi dia ngomong. Tetapi pengharapan yang dilihat, kalau sudah kelihatan, itu bukan lagi pengharapan. Tadi saya udah bilang, every hope is a future hope. Kalau sudah di depan mata, kita nggak akan hoping lagi. Betul nggak? Tapi semua yang dilihat itu bukan pengharapan, tapi sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kita nggak mungkin mengharapkan sesuatu yang kita tidak, yang kita sudah lihat, kita sudah punya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. If we hope for that we see not, then do we patient wait for it. Kita baru sabar menunggu. Ingat, sabar. Strengthen your heart.
Nanti di Alkitab Anda akan lihat ada banyak sekali ayat. Jangan ingin cepat kaya. Kata kuncinya bukan kayanya, tapi cepatnya. Semua orang ingin kaya, tapi jangan keburu-buru. Pengen cepat. Nggak bisa, karena Tuhan tidak bekerja dengan kecepatan. Tuhan bekerja dengan penantian. Tuhan itu memang lambat, tapi tidak terlambat. Tuhan itu tidak memberikan kita pencobaan melebihi kekuatan kita. Cuman pas-pasan doang. Jadi rasanya memang ya persis tikus yang mau mati itu. Petrus pun sama. Jalan di atas air kelelep. Tinggal tangannya doang baru diangkat. Kalau kepala masih keluar dibiarin. Yesus masih di sana. Tidak melangkah dia dari perahu. Yesus itu seperti ilmuwannya. Itu tikusnya. Oh, dia udah mau mati. Wah, angkat. Begitu diangkat, langsung Petrus, aku percaya. Jadi hari ini, nantikanlah. Lambat, ya memang begitu. Ikut Tuhan itu yang susah bukan percaya. Ikut Tuhan itu yang susah, sabarnya ini loh. Janjinya ada. Oh, kau tidak akan meminta-minta, kau akan diberkati, hidupmu akan kelimpahan, kau akan jadi kepala bukan ekor. Ada. Masalahnya adalah kapan? Nah, tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ini kayak hari kiamat, saudara. Gak ada yang tahu. Tapi one day, kalau dia Tuhan pandang tepat, tanpa kita sadari, terjadilah itu. Pertolongan, jawaban doa, life changing experience-mu terjadi. So, hari ini ngapain kita? Apa yang harus kita lakukan? Believe again. Believe more. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu atas hidupmu. Hope. Yang udah mau menyerah-menyerah, yang udah mau menyerah atas rumah tangganya, hoping again. Believe again. Tuhan sanggup memulihkan. Yang sudah mau give up dengan hidupnya, yang mau bunuh diri, berharap lagi, percaya lagi. Ada pengharapan, ada sesuatu yang bisa merubah hidupmu. Yang sudah merasa hidup ini tidak berguna, you are worthy. Berharap lagi, berharap terus, berharap lebih kuat lagi. Pengharapan will extend your life beyond measure. Jadi hari ini, yuk berharap. Jangan iri dengan lihat orang, jangan pahit dengan gara-gara orang, jangan luka gara-gara orang. Hoping, karena kita punya pengharapan. Masa depan kita, masa depan yang penuh dengan kemenangan yang gila-gemilang yang disiapkan Tuhan buat kita. Amin. Kita pakai berdiri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada kau jadikan